Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Irawan. Kali ini kita dalam mata pelajaran matematika wajib. Sudah lama ya saya tidak record video. Kali ini saya kembali record video. Namun kali ini saya upayakan untuk durasinya lebih pendek, supaya yang nonton juga nanti jadi tidak membosankan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini yaitu masih tentang fungsi. Setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara untuk menentukan domain dari suatu fungsi, maka kali ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menentukan beberapa yang berkaitan dengan aljabar fungsi. Beberapa di antara aljabar fungsi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang kedua adalah perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Selain itu, kita juga nanti akan belajar bagaimana cara menentukan nilai dari suatu fungsi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah menghitung nilai suatu fungsi. Menghitung atau menentukan nilai dari suatu fungsi, caranya cukup mudah ya. Kita cukup dengan melakukan substitusi nilai X ke dalam fungsi tersebut. Jadi nanti kita cukup mengganti nilai X dengan nilai yang ingin dicari atau ditanyakan. Nah, ini ada contoh soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Tentukan nilai dari f2, f-1, dan f0. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Nah, yang A itu fx sama dengan 2x plus 1. Yang ingin kita cari adalah f2. Coba kalian perhatikan di sini. Fx berubah menjadi F2. X-nya berubah menjadi 2. Oleh karena itu, nanti setiap ada X, maka kita ganti jadi 2. Nah, 2X plus 1. X-nya kita ganti jadi 2. Maka di sini 2 kali 2 plus 1. 2 kali 2 itu 4, ditambah 1 adalah 5. Kemudian yang B, F-1. Caranya sama ya. Setiap ada X, nanti kita ganti dengan min 1. Nah, fx sama dengan 2x plus 1, yang ingin kita cari adalah f-1. Maka x yang ini nanti kita ubah jadi min 1. Oleh karena itu jadi 2 dikali min 1 tambah 1. 2 kali min 1 itu min 2, ditambah 1 hasilnya adalah min 1. Nah, kemudian yang C, fx sama dengan 2x plus 1. Yang ingin kita cari adalah f0. X-nya berubah menjadi 0. Oleh karena itu setiap ada x kita ganti jadi 0. Oleh karena itu di sini jadi 2 kali 0 plus 1. 2 kali 0 adalah 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Cukup mudah ya untuk menentukan nilai suatu fungsi. Kalian cukup mengganti nilai X dengan nilai yang ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang kedua, hampir sama ya dengan contoh soal yang pertama, cuma bedanya fungsinya di sini berbentuk fungsi kuadrat. Nah, yang ditanya adalah F2 dan F-2. Dengan cara yang sama, untuk yang A maka setiap ada X kita ganti menjadi 2. Nah, X kuadrat, X-nya diganti 2 jadi 2 kuadrat. Nah, ditambah 2X, X-nya kita ganti jadi 2, maka jadi 2 kali 2, min 1. Nah, 2 kuadrat hasilnya adalah 4, ditambah 2 kali 2 juga 4, 4 tambah 4, 8, dikurangi 1 adalah 7. Nah, yang B juga caranya sama, di sini fx, maka f-2 di sini x-nya berubah menjadi min 2. Nah, di sini x-nya itu berubah menjadi min 2, maka di sini menjadi min 2 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 dikurangi 1. Nah, min 2 kuadrat ini kan berarti min 2 dikali min 2. Min kali min plus 2 kali 2 hasilnya 4. Oleh karena itu min 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Kemudian ini 2 kali min 2 hasilnya adalah min 4. Jadi 4 min 4 0 ya. Kemudian yang tersisa adalah min 1. Oleh karena itu hasilnya adalah min 1. Oke, caranya cukup mudah, sama saja dengan contoh soal yang pertama. Cukup kita ganti nilai X dengan nilai yang ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tentang penjumlahan atau pengurangan fungsi. Penjumlahan atau pengurangan fungsi dapat dilakukan terhadap suku-suku yang sejenis. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah suku-suku yang sejenis. Maksudnya apa sih suku-suku yang sejenis itu? Yaitu suku-suku pada suatu fungsi yang memiliki variabel yang sama dan juga pangkat yang sama. Itu dikatakan suku yang sejenis. Jadi nanti misalkan x kuadrat dengan x kuadrat itu sejenis ya, karena
variabelnya sama-sama X dan pangkatnya sama-sama pangkat 2 atau kuadrat. Nah, tapi misalkan X kuadrat dengan X, nah itu tidak sejenis. Karena walaupun variabelnya sama-sama X, tapi yang satu itu pangkatnya pangkat 2, yang satunya lagi pangkat 1. Oleh karena itu tidak sejenis. Dan kalau misalkan suku-suku yang tidak sejenis itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian perhatikan suku-suku yang sejenis dan yang tidak sejenis. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah definisi matematisnya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min x plus 5 dan gx 4x plus 1. Tentukan hx dan kx jika yang pertama hx fx tambah gx. Jadi yang pertama kita mau mencari hx. Nah, hx-nya itu merupakan penjumlahan dari fx dan gx. Yang b ini kita mencari h3. Jadi setelah kita menentukan nilai hx nanti, kemudian kita menentukan nilai h3. Jadi nanti x-nya kita ganti dengan 3. Nah, sama juga dengan yang c dan yang d, cuma bedanya yang c ini hx itu fx dikurangi gx. Jadi hampir sama, cuma bedanya ini penjumlahan, yang ini pengurangan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama hx sama dengan fx tambah gx. Nah, fx-nya itu kan yang ini ya. Kemudian ini gx. Maka di sini hx-nya itu yang ini fx-nya ditambah dengan gx. Nah, jadinya x kuadrat min x plus 5 tambah 4x tambah 1. Nah, kemudian di sini kalian perhatikan suku-suku yang sejenis. Nah, coba kalian lihat di sini x kuadrat. Apakah ada suku yang lain yang merupakan x kuadrat juga? Nah, tidak ada ya. Oleh karena itu, ini sendiri. Gitu. Jadi tidak ada suku yang sejenis dengan x kuadrat. Oleh karena itu ini tidak perlu kita apa-apain lagi ya. Gitu. Nah, ini x kuadrat. Nah, kemudian kalian lihat yang ini. Min x dengan plus 4x. Nah, ini kan sejenis ya. Variabelnya sama-sama x. Kemudian pangkatnya sama-sama 1. Oleh karena itu bisa kita jumlahkan. Nah, ini min x tambah 4x. Min 1 ditambah 4 hasilnya adalah plus 3. Jadi x kuadrat plus 3x. Nah, kemudian ini antara 5 dan 1 ini sama-sama konstanta, sama-sama tidak memiliki variabel. Oleh karena itu ini juga sejenis ya antara yang 5 dengan 1. Oleh karena itu bisa dijumlahkan. 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. Oleh karena itu di sini hx-nya adalah x kuadrat plus 3x plus 6. Nah, ini hx-nya. Seperti itu ya. Jadi kalian jumlahkan atau kurangkan yang sejenis. Kalau tidak sejenis tidak boleh ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang B kita cari H3. Nah, di sini hx-nya sudah ketemu, tinggal kita cari H3. X-nya berubah jadi 3. Maka setiap ada X nanti akan berubah menjadi 3. Nah, di sini X kuadrat menjadi 3 kuadrat ditambah 3X menjadi 3 kali 3 tambah 6. 3 kuadrat 9. 3 kali 3 juga 9. 9 tambah 9 18. 18 ditambah 6 24. Maka H3-nya adalah 24. Nah, kemudian kita ke yang C, hampir mirip cuma bedanya dikurang ya. Nah, kalian perlu perhatikan di sini kalau misalkan nanti dikurang, ini nanti bisa menyebabkan perubahan tanda pada si GX ini. Oleh karena itu nanti dalam menuliskan GX-nya kalian usahakan gunakan tanda kurung ya. Jadi pakai kurung di sini supaya nanti nggak keliru di tandanya, karena minus ini nanti akan menyebabkan perubahan tanda. Nah, gitu ya. Nah, di sini KX itu FX kurangi GX. Nah, ini FX-nya kemudian dikurangi. Nah, ini GX-nya. Nah, GX-nya beri tanda kurung ya supaya nanti tidak keliru. Nah, kemudian ini minus ketemu plus, maka hasilnya jadi minus. Nah, yang ini minus ketemu plus, maka jadi minus juga. Maka yang tadinya 4x plus 1 berubah jadi min 4x min 1. Nah, inilah pentingnya tanda kurung ya, hati-hati ya, karena kalau misalkan tidak diberikan tanda kurung, kadang masih suka keliru gitu untuk tandanya, karena min ini nanti menyebabkan perubahan tanda. Nah, di sini setelah jadi bentuk seperti ini, kalian lihat suku-suku yang sejenisnya sama seperti sebelumnya. Ini x kuadrat sudah tidak ada temannya atau tidak ada yang sejenis, jadi cukup kita tulis ulang. Nah, ini minus x minus 4. Minus 1 minus 4 punya hutang 1, hutang lagi 4, maka hutangnya jadi 5. Nah, di sini x kuadrat min 5x. Kemudian di sini 5 min 1, 5 kurangi 1 hasilnya jadi plus 4. Jadi kx-nya adalah x kuadrat min 5x plus 4.
Nah, kemudian untuk yang D, K min 1 sama ya, tinggal X-nya kita ganti dengan min 1. Nah, di sini jadi X kuadrat jadi min 1 kuadrat, min 5X jadi min 5 kali min 1 tambah 4. Nah, min 1 kuadrat hasilnya adalah 1, min 5 kali min 1 hasilnya adalah plus 5 tambah 4. Jadi 1 tambah 5, 6, 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Jadi seperti itu ya. Cukup mudah, kalian cukup jumlahkan atau kurangkan yang sejenis. Tapi kalau pengurangan, usahakan untuk yang belakangnya ini gunakan tanda kurung supaya nanti nggak keliru. Karena nanti pengurangan akan menyebabkan perubahan tanda. Oke, kita lanjut. Selanjutnya perkalian fungsi. Nah, kalau perkalian di sini kita tidak perlu memperhatikan sukunya ya, karena semuanya nanti akan dikalikan. Jadi masing-masing sukunya akan dikalikan. Nah, ini hanya definisi matematisnya. Oke, kita lihat diketahui fungsi fx, x kuadrat min 2 dan gx, x plus 3. Tentukan nilai dari hx. Nah, yang a ini hx sama dengan fx kali gx. Nah, yang c-nya ini h min 2. Nah, berarti kita cari hx-nya itu fx kali gx. Nah, ini fx-nya, ini gx-nya. Nah, kita gunakan perkalian pelangi ya. Nah, jadi di sini x kuadrat dikalikan dengan x. Nah, maka jadi X pangkat 3. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Kalau dikalikan, nanti pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi pangkat 3. Pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikalikan dengan plus 3. Jadi plus 3X kuadrat. Nah, yang ini sudah selesai. Sekarang yang ini. Min 2 dikali X. Jadi min 2X. Min 2 dikali plus 3. Jadi min 6. Nah, ini coba kita lihat nih. Masih ada yang sejenis atau enggak? Nah, sudah tidak ada ya. Ini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan ini konstanta. Berarti sudah tidak ada yang sejenis, sudah tidak bisa kita apa-apain lagi ya. Jadi nggak bisa kita jumlahkan atau kurangkan lagi. Tapi kalau misalkan masih ada yang sejenis, maka kalian jumlahkan atau kurangkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, sekarang yang B-nya. Kita mau cari H-2. Tinggal kita masukkan saja min 2 ini ke HX tadi ya. Nah, jadinya di sini min 2 pangkat 3 tambah 3 kali min 2 kuadrat. Kemudian yang ini min 2 kali min 2, min 6. Min 2 pangkat 3 itu berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya adalah min 8. Nah, ini min 2 kuadrat hasilnya adalah 4. 4 kali 3, 12. Kemudian min 2 kali min 2 hasilnya plus 4. Kemudian min 6. Min 8 tambah 12 tambah 4 dikurangi 6. Ini hasilnya adalah 4. Ditambah 4 jadi 8. 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Jadi kalau perkalian kalian kalikan saja tiap sukunya. Jadi tidak memandang sejenis atau tidak sejenis, tapi nanti hasil akhirnya kalau misalkan masih ada yang sejenis dijumlahkan atau dikurangkan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah pembagian fungsi. Sebetulnya pembagian fungsi juga sama saja, cuma bedanya di sini nanti ada syarat ya. Nah, salah satu syaratnya itu tidak boleh menghasilkan pembagian dengan angka 0 atau per 0 ya. Nah, makanya di sini di definisinya GX, ini kan GX di bagian bawah ya. Bagian bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena itu nanti menghasilkan bilangan yang tidak terdefinisi. Jadi kalau nanti hasilnya adalah per 0 maka tidak terdefinisi. Nah, itu yang akan coba dihindari ya dalam matematika. Salah satunya itu pembagian dengan angka 0 atau per 0 gitu. Jadi itu dihindari. Oke, ini ada contohnya. Fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx x plus 2. Tentukan nilai dari hx. Nah, hx-nya di sini fx per gx. Kemudian yang bh2, yang c h min 2. Nah, ini yang a dulu ya, hx fx per gx. Berarti x kuadrat min 1 per x plus 2. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian yang BH2 di sini maka setiap ada X kita ganti menjadi 2. Nah, ini jadi 2 pangkat 2 dikurangi 1 per 2 tambah 2. 2 kuadrat 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Kemudian yang bawah 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Oleh karena itu di sini hasilnya adalah 3 per 4. Nah, kemudian yang C H min 2. Berarti setiap ada X kita ganti jadi min 2. Min 2 kuadrat min 1. Kemudian yang bawah min 2 plus 2. Min 2 kuadrat jadi 4. 4 kurangi 1 adalah 3. Kemudian yang bawah min 2 plus 2 hasilnya adalah 0. Nah, ini maka hasilnya adalah 3 per 0.
Nah, 3/0 ini menghasilkan pembagian dengan angka 0. Oleh karena itu, -2 di sini tidak terdefinisi. Jadi, nanti jawabannya untuk yang C ini adalah tidak terdefinisi karena di sini menghasilkan pembagian dengan angka 0. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.